Di kerajaan Aldoria yang makmur, terdapat seorang raja dan ratu yang dicintai rakyatnya. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Elara, yang terkenal dengan kecantikannya yang memukau dan hati yang baik. Putri Elara memiliki rambut sehitam malam, mata biru sebening laut, dan senyum yang mampu mencairkan hati siapapun yang melihatnya. Dia sering menghabiskan waktunya membantu rakyat di desa-desa sekitar istana, membawa kebahagiaan kemanapun dia pergi. Suatu hari, ketika Putri Elara sedang berjalan-jalan di hutan kerajaan, ia menemukan sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa penasaran menguasainya, dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyusuri jalan tersebut. Jalan itu membawanya semakin jauh dari istana dan ke dalam hutan yang semakin lebat. Ia berjalan dan berjalan, hingga akhirnya sampai di sebuah lembah yang indah, tetapi asing. Di lembah tersebut, Elara bertemu dengan seorang penyihir tua bernama Morgana. Morgana tampak ramah dan mengundang Elara ke pondoknya yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Elara, yang selalu percaya pada kebaikan hati manusia, menerima undangan tersebut. Mereka berbincang-bincang dan Morgana menunjukkan berbagai ramuan ajaib dan tanaman obat yang jarang ditemui. Namun, ketika hari mulai gelap, Elara merasa ada sesuatu yang aneh. Morgana menawarkan Elara sebuah minuman yang katanya bisa menghilangkan rasa lelah. Elara meminumnya, dan seketika ia merasa sangat mengantuk. Ketika Elara terbangun, ia mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan gelap tanpa jendela. Dia mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Putri Elara mulai merasa panik. Ia tidak tahu berapa lama ia telah tertidur atau di mana ia berada. Ternyata, Morgana bukanlah penyihir baik hati seperti yang ia kira. Penyihir itu memiliki niat jahat untuk memanfaatkan kecantikan dan kebaikan Elara untuk tujuan pribadinya. Sementara itu, di istana Aldoria, Raja Alaric dan Ratu Isolde merasa sangat cemas karena putri mereka belum juga kembali. Mereka segera mengirimkan pasukan untuk mencari Elara ke seluruh pelosok kerajaan. Berhari-hari berlalu tanpa kabar, dan kerajaan pun mulai diliputi kecemasan. Di dalam ruangan gelap itu, Elara mencoba tetap tenang. Dia teringat akan cerita-cerita yang pernah didengar tentang putri-putri dalam kesulitan dan bagaimana mereka selalu menemukan cara untuk melarikan diri. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Di sudut ruangan, ia menemukan sebilah besi yang sudah berkarat. Dengan usaha keras, ia mulai mengorek-ngorek pintu kayu tersebut. Setelah berjam-jam, akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Elara dengan hati-hati keluar dari ruangan gelap itu dan menemukan dirinya kembali di pondok penyihir. Dengan cepat, ia berlari keluar dari pondok dan mencoba mengingat jalan kembali ke istana. Meski jalannya panjang dan berliku, Elara tidak putus asa. Dia terus berjalan dengan semangat dan tekad yang kuat. Sementara itu, di kerajaan, seorang prajurit muda bernama Sir Cedric menemukan jejak Elara di hutan. Dia mengikuti jejak tersebut hingga akhirnya bertemu dengan Elara yang kelelahan tetapi masih penuh semangat. Sir Cedric dengan cepat membawa Elara kembali ke istana. Raja dan ratu menyambut putri mereka dengan air mata kebahagiaan. Kerajaan Aldoria kembali bersuka cita. Putri Elara bercerita tentang penyihir Morgana, dan dengan bantuan kerajaan tetangga, mereka berhasil menangkap penyihir jahat itu dan membawanya ke pengadilan. Sejak hari itu, Putri Elara dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga keberaniannya. Dia belajar banyak dari pengalamannya dan semakin mendekatkan diri dengan rakyatnya, memastikan bahwa tidak ada yang mengalami nasib seperti yang pernah ia alami. Dan kerajaan Aldoria pun hidup dalam damai dan kebahagiaan selamanya. Di sebuah kerajaan yang makmur bernama Alveria, hiduplah seorang putri cantik bernama Isolde. Kecantikan Isolde tidak hanya terpancar dari wajahnya yang rupawan dengan mata biru bagaikan lautan dan rambut emas yang berkilau di bawah sinar matahari, tetapi juga dari hatinya yang lembut dan penuh kasih. Semua orang di kerajaan mencintainya, kecuali satu orang, Lady Evelyn. Lady Evelyn adalah seorang bangsawan yang ambisius dan iri hati. Dia selalu merasa bahwa Isolde mendapatkan perhatian dan cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Lady Evelyn, dengan kecerdikannya yang licik, merencanakan sebuah fitnah untuk menjatuhkan Isolde. Suatu malam yang kelam, saat bulan purnama memancarkan cahayanya yang redup, Lady Evelyn menyelinap masuk ke dalam istana dan mencuri kalung kerajaan yang sangat berharga.
Kalung itu adalah warisan turun-temurun yang disimpan dalam ruang harta karun yang dijaga ketat. Dengan keahliannya dalam menyelinap dan memanipulasi, Lady Evelyn berhasil mengelabui para penjaga. Setelah mencuri kalung tersebut, Lady Evelyn menyembunyikannya di kamar Isolde. Keesokan paginya, istana gempar saat Raja Alistair, ayah Isolde, menemukan bahwa kalung kerajaan telah hilang. Pencarian dilakukan di seluruh penjuru istana, dan akhirnya kalung tersebut ditemukan di kamar Isolde. Raja yang biasanya bijaksana, dalam keadaan panik dan marah, langsung menuduh Isolde mencuri kalung tersebut. Isolde tidak percaya dengan apa yang terjadi. Air mata membasahi wajahnya yang cantik saat dia memohon kepada ayahnya untuk mempercayainya. "Ayah, aku tidak pernah mencuri apapun. Aku tidak tahu bagaimana kalung itu bisa berada di kamarku." Namun, bukti yang ada begitu memberatkan Isolde, dan bahkan teman-teman terdekatnya mulai meragukan kesuciannya. Lady Evelyn, dengan wajah pura-pura prihatin, memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut para bangsawan lainnya agar mendesak Raja Alistair untuk menghukum Isolde. Akhirnya, di bawah tekanan dan tanpa bukti lain yang menunjukkan sebaliknya, Raja Alistair memutuskan untuk mengasingkan putri kesayangannya dari istana. Isolde dibawa ke sebuah desa terpencil jauh di luar perbatasan kerajaan, dengan hanya sedikit harta dan pakaian yang dikenakannya. Di desa tersebut, Isolde berusaha untuk bertahan hidup. Dia membantu penduduk desa dengan pengetahuannya tentang tanaman obat dan keterampilan lainnya. Penduduk desa lambat laun mulai mencintainya, dan Isolde mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Sementara itu, di istana, Raja Alistair merasa bersalah dan hatinya dipenuhi kesedihan karena mengusir putrinya. Tak lama kemudian, seorang ksatria muda bernama Sir Cedric, yang pernah berteman dekat dengan Isolde, merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dengan kejadian tersebut. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dengan kecerdasannya dan keberanian yang tak terbatas, Sir Cedric mulai mencari petunjuk dan akhirnya menemukan bukti bahwa Lady Evelyn lah yang mencuri kalung tersebut. Sir Cedric kembali ke istana dengan bukti yang cukup untuk membongkar tipu daya Lady Evelyn. Raja Alistair, yang sangat menyesal dan marah, segera memerintahkan penangkapan Lady Evelyn. Setelah diinterogasi, Lady Evelyn mengakui perbuatannya dan dihukum berat atas pengkhianatannya. Raja Alistair segera memanggil kembali Isolde ke istana. Saat Isolde kembali, semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Raja Alistair memohon maaf kepada putrinya dan memulihkan kehormatannya. Isolde, dengan hati yang besar, memaafkan ayahnya dan para bangsawan yang telah meragukannya. Isolde dan Sir Cedric, yang telah menunjukkan kesetiaan dan keberaniannya, akhirnya jatuh cinta dan menikah. Bersama-sama, mereka memimpin kerajaan Alveria dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan. Lady Evelyn, di penjara kerajaan, merenungkan kesalahannya dan hidup dalam penyesalan. Demikianlah, kerajaan Alveria kembali makmur dan damai, dengan Isolde dan Sir Cedric sebagai pemimpin yang dicintai oleh semua orang. Kecantikan Isolde yang sejati, yang terletak pada hatinya yang mulia, akhirnya bersinar lebih terang dari sebelumnya.